Yo, what's up, let's analysis. Back again with me, Albert Draktan. Kita akan sama-sama membahas atau tepatnya melanjutkan obrolan dari yang kemarin udah nih ya, bersama Tobias Ginanjar. Sekarang kita akan ngobrol dengan dua orang sekaligus. Kita akan sama-sama coba bagaimana sih enaknya mencari solusi untuk si Holy Trinity Persib ini ke depannya menjadi lebih bersinergi lagi. So, stay tune. Langsung aja kita datangkan si dua orang ini and let's get it on. Oke, dan jadi seperti yang udah kita tunggu bersama, udah hadir di sini dua orang yang pastinya bobotoh atau para supporter di Indonesia lah pada umumnya ya, udah pada kenal nih dengan dua sosok ini. Siapa mereka? Kang Eko dan Kang I'm Bobs Bojailani. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, ini kita langsung aja ya supaya enak dan supaya juga agar kalian semua yang nonton nggak penasaran atau nunggu-nunggu. Kita langsung aja nanya. Ini pertanyaannya bisa dijawab oleh siapapun meskipun sebenarnya ditujukan ke satu orang tertentu ya. Yang pertama ini buat Kang Bobby. Kan saat ini ada banyak banget nih anak muda ya di sosial media yang beraninya itu cuma di HP gitu, di balik layar smartphones. Menurut Kang Bobby ini bagaimana dengan fenomena banyaknya keyboard warriors saat ini? Apakah yang orang-orang itu sebenarnya punya nyali atau gimana sih sebenarnya? Karena mereka itu hanya berani di dunia maya. Kerjanya itu hanya mengejek, menghina ya kan? Terus saling serang sampai pakai akun palsu dan lain-lain. Menurut Kang Bobby gimana dengan fenomena kayak ini? Melihat fenomena di media sosial tentang kejadian itu ya, kalau saya pribadi kan ini ke pribadi saya bersikap ya bersama dong, acuh tak acuh. Saya tidak pernah menanggapi serius banget tentang itu. Tapi hate speech atau kayak haters gitu ya? Iya, contoh hal di media sosial saya nggak pernah balas-balas, nggak pernah melihat lah komenan yang aneh-aneh, nggak mengganggu pikiran hidup. Lain sok ngancam nih, mau dibully ngancam ADM ya? Wah, ngancam dah. Kalau ngancam aww gulis aku mah. Beda deh. Tapi kalau misalnya untuk Kang Eko, sebenarnya sejauh mana sih dampak supporter dunia maya ini? Maksudnya dalam artian kayak gini, kita kan sama-sama tahu ya bahwa di cabang olahraga selain sepak bola juga sekarang udah banyak die hard fans-nya tuh. Kayak kemarin-kemarin kita masih ingat pas waktu tahun berapa ya yang All England yang katanya 2021, iya, katanya Indonesia akan melayangkan gugatan ke CAS, terus dibilang sampai ada breaking news katanya bahwa resmi Indonesia melayangkan gugatan ke CAS ya, tapi ternyata enggak tuh. Nah, kalau untuk dunia sepak bola itu sendiri sebenarnya setangguh apa sih bobotoh di sosial media ini ya, di sosmed, bobotoh di sosmed ini jika dibandingkan dengan komunitas bobotoh yang kita sama-sama tahu lah yang ada di dunia nyata. Sebenarnya setangguh apa sih? Ini sebenarnya bukan masalah tangguh nggak tangguh ya, tapi mungkin kita bicara tentang dampak. Nah, dikatakan dampaknya ada, itu ada. Cuma kan kita bicara tentang apakah itu signifikan atau enggak ya. Ini era disrupsi, jadi semua memang beralih ya. Jangankan tentang olahraga seperti sepak bola. Di berbagai kasus, di berbagai negara, revolusi saja bisa berawal dari gerakan di internet, gerakan digital, medsos, dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan berdampak, ya berdampak ya. Nah, cuma masalahnya, ini kita nganggapnya bobotoh ini kan, ini kita ngomong kondisi aktual ya. Dalam artian bobotoh ini ingin membuat perubahan kan. Yes, betul. Bobotoh atau supporter apa ya, ingin membuat perubahan. Nah, perlu tetap strategi ya. Dalam artian gerakan di dunia maya, kalau cuma di dunia maya, jelas nggak signifikan. Yang ada kan cuma bising aja ya, bising, opini, persepsi segala macam. Tapi ketika gerakan dunia maya ini mampu mempengaruhi kebijakan, tindakan di dunia nyata, nah itu berhasil. Lalu apakah bisa? Bisa. Ini karena saya ini kan orang yang yang negatif thinking, kita ambil contohnya negatifnya aja ya. Bulian dari supporter-supporter
terhadap pemain tertentu, itu kan bisa buat pemain mentalnya jatuh. Iya. Bahkan pindah klub ya. Saya kalau nggak salah siapa Rahmat Irianto ya. Rahmat Irianto aja kan pindah ke Persib, katanya konon salah satu kabarnya karena dibully sama bonek gitu ya. Udah gitu contoh paling baru aja. Kemarin siapa? Bobotonya ada 3 kasus loh ya. Pertama sama Rene Albert, sama Andri Tani, sama kemarin sama pemain apa PSIS ya. Itu mau diaduin ke jalur hukum kan. Betul. Nah, itu kita nggak bicara dalam apa, Boboto salah atau apa, itu memang ada konsekuensi, tapi kita bicara tentang dampak. Pemain ini berarti terganggu dong. Pemain terganggu, jadi kepikiran ya. Itu ngaruh ke performa di lapangan gitu. Jadi kalau dikatakan sejauh apa pengaruh ya dampak Bobotoh ini di dunia maya ke dunia nyata, ya ada gitu. Tapi kan daripada ngeganggu pemain, ngeganggu pelatih, lebih baik kan ada strategi nih, Bobotoh misalkan ya. Oh, kita ingin memberi pelajaran terhadap Persib misalkan, klub sepak bola yang mereka suka nih. Pelajarannya apa? Biar nggak ada yang sponsorin tahun depan brand tertentu gitu. Lalu apa yang dilakukan? Boykot misalkan. Boykot, dan otomatis kalau cara konvensional ya, kowar-kowar di stadion, di jalan kan nggak ada gunanya itu. Nah, lewat medsos. Ya, pokoknya seluruh Bobotoh yang ini nggak usah beli produk ini gitu ya. Ntar tuh pasti ngaruh tuh. Ada hal signifikan, wah kita nyeponsorin Persib kok penjualan malah ngedrop nih ya. Nah, ntar kan dicari tuh sama tim analisisnya. Oh ini Pak, ternyata Persib ini nggak bisa memperlakukan supporternya dengan baik gitu. Oh nggak bisa gitu dong, Persib harus memperbaiki keadaan nih, kalau nggak kita putus kontrak. Nah gitu-gitu kan bisa. Itu butuh strategi gitu. Tapi dengan persepsi saat ini, atau katakanlah dengan suara yang berbeda-beda antara si kelompok supporter yang ada di dunia nyata lah kayak kita gitu ya, dengan Bobotoh yang ada di sosmed yang katakanlah kita nggak tahu ini satu persatu orangnya itu kayak gimana. Misalkan kayak contohnya kemarin kan kawan-kawan kan bikin satu gebrakan kayak misalnya poster semua posting poster ya kan, terus kemudian ngedukung langsung ke latihan misalkan. Itu berbeda dengan yang ada di sosmed nih, bunyi-bunyinya gitu. Ada yang bimbang, ada yang segala macam, itu ya, ini beda-beda ini suara. Kan beda ini, ya, makanya perbedaannya itu bukan di gerakan sosial medianya, tapi karakteristik supporternya. Kalau misalkan untuk Jakarta, untuk sekarang Malang aja terpecah ya. Jadi kalau misalkan yang masih solid lah satu kelompok supporter itu bisa kan, satu komando. Jadi dampaknya ada tuh, boykot, kalau nggak beli tiket, kalau nggak apa gitu ya, memboikot produk tertentu, itu ada dampaknya gitu. Cuma di kita ini asalnya kan nggak satu suara. Nah itu masalah, nggak satu suara. Terus yang kedua ini kan kita tuh kadang-kadang ini ya menganggap bahwa perlu figur ya. Pengamatan saya sih enggak gitu. Jadi ada satu ucapan nih dari Tan Malaka ya. Kita itu kalau bicara revolusi, perubahan besar, itu ternyata kita nggak cuma bicara tentang figur tertentu, figur kuat ya, itu penting, cuma itu mungkin jadi trigger aja. Tapi suatu perubahan itu terjadi dari akumulasi berbagai keadaan gitu ya. Nah, saya melihat ada berbagai keadaan yang signifikan nih, kayak stadion sepi gitu ya. Terus antar supporter berantem ya, antar supporter berantem. Udah gitu Persib nggak mengapresiasi eksistensi kelompok terbesar ya. Kemarin Viking ulang tahun nggak ada satupun ucapan ya. Itu kayak sepele, tapi sebetulnya enggak tuh. Ini berbagai akumulasi kan. Nah kita tinggal nunggu triggernya nih. Nggak tahu terjadi kapan, pasti ada kejadian. Cuma kita nggak tahu kapan. Oke. Kalau menurut Kang Bobby sendiri, dengan adanya perbedaan antara suara-suara kita yang bergerak di jalanan lah, atau di akar rumput, atau di mana dengan si Bobotoh sosmed ini, menurut Kang Bobby gimana? Karena kan kebetulan saya juga kan nggak dimasukin ke grup kan kemarin oleh Bobby. Belum. Jadi saya juga oh ini, jadi ntar kalau saya tadi bilang pasti ada kejadian, ini penggeraknya nih. Jadi provokator utamanya ya. Ini penggeraknya. Tapi untuk kebaikan mungkin. Jadi kalau misalkan polisi melakukan kegiatan intel, ini bisa dijadikan bukti. Ini asal jangan diedit aja, ini bisa jadi bukti. Jadi ada grup tertentu ternyata ya, ada grup tertentu nih. Gimana Bang? Jadi karena kan kita sama-sama tahu ya bahwa ternyata dari latihan kemarin aja misalnya, yang estimasi kedatangan itu sekitar 200 sampai 400 dari setiap kelompok, tapi ternyata
ya katakanlah lebih sedikit lah gitu daripada yang kita inginkan. Ya mungkin dari faktor waktu ya, waktu dan tempatnya pun itu susah untuk kita mendatangkan langsung ke latihan. Sebelumnya kan ada ya pergantian tempat atau tahu sendirilah. Jadi ada sekat untuk kita bertemu gitu. Kalau menurut saya. Jadi tidak penting sih kalau menurut saya banyak atau enggaknya untuk support langsung kayak kemarin kejadian di pada saat latihan. Pada saat latihan itu. Yang penting ada pentolan-pentolan dan orang-orang berpengaruh di situ hadir pula, itu udah paling cukup sih untuk mewakili suara-suara di grassroots di belakang. Nah, tadi bicara tentang momentum, akumulasi berbagai keadaan ya. Saya sih nggak pingin berasumsi terlalu jauh. Cuma keadaan yang akan membuat Bobotoh jelas bergerak ya. Bahkan orang-orang yang selama ini juga biasa-biasa aja kayak saya pasti gerak kalau apa ya? Kalau Persib misalkan ya, amit-amit degradasi dan lain sebagainya. Nah, yang kemarin itu Persib kan terpuruk, tapi nggak ada pergerakan signifikan ya yang membuat hal-hal perubahan gimana? Karena apa? Karena persepsi tentang Persib tidak juara itu nggak sama di setiap Bobotoh ya. Kayak misalkan Persib posisi kelima, buat sebagian orang itu memalukan karena nggak juara. Tapi buat orang kayak saya, ya bahaya itu juara, udah terdegradasi ya gitu kan. Malah beberapa orang ada yang berharap, nggak sih sekalian degradasi. Iya, nah itu sebetulnya itu juga bisa kita perdebatkan karena itu kan kayaknya kok malah pingin Persib degradasi kan udah nggak bener kalau kata saya ya. Tapi sebagian orang yang membenci manajemen sekarang bisa jadi itulah caranya biar manajemen diganti gitu. Itu makanya saya bilang, tapi nanti kalau misalkan ternyata Persib ya amit-amit makanya degradasi nanti yang akan bergerak itu bukan cuma orang-orang yang benci sama manajemen, yang selama ini support manajemen pun pasti akan bergerak. Karena apa? Karena yang jadi korbannya Persibnya gitu. Nah makanya masih jauh saya pikir Bobotoh bergerak bersama ya. Tapi itu ingat, ada satu pemicu yang akan membuat Bobotoh yang bertentangan sejauh manapun akan bersatu. Itu apa? Adalah prestasi Persib gitu. Nah prestasi itu jangan diartikan Persib nggak juara artinya nggak berprestasi, itu keliru ya. Karena kalau misalkan Persib masih ada di tengah, kalau nggak di bawah nyaris-nyaris, itu persepsi Bobotoh masih beda-beda. Tapi kalau udah sampai degradasi, itu sama itu. Pas waktu latihan kemarin tapi bawa tabur gitu, kan saya lihat ada yang nge-flare, ada yang semua itu, tapi semua aman, maksudnya sama security atau sama aman, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin mengenai si pertanyaannya yang ngebahas yang tadi itu, kan kalau di Indonesia ini kan penggunaan display gitu ya, alat musik segala macam, terus termasuk pyroteknik di tempat olahraga itu seperti di stadion sepak bola misalnya. Kan mulai munculnya itu di akhir abad 20, katakanlah penggunaan flex, misalnya banner, mosaik, atau yang biasa Bobby dan kawan-kawan bikin gitu ya. Atau juga terus kayak misalkan bass drum, ada bass drum lah, ada floor tom, ada snare drum, masuk ke stadion, ke tribun ya tempatnya. Terus juga pada perkembangannya ada flare, smoke bomb, petasan, dan lain-lain. Nah, menurut Kang Bobby nih, ke depannya kira-kira fenomena apa lagi yang bakal muncul ya? Maksudnya cara mendukung Bobotoh kan kayaknya sekarang udah fusion banget ya, udah dikombinasiin banget, beda banget lah sama zaman tahun 80-an atau zaman dulu. Kalau sekarang udah kayak gini gitu. Kedepannya kira-kira apa bawa grand piano gitu misalnya, asal mungkin gitu. Kalau melihat kedepannya ya lain penerawang ya sebagainya, tapi pasti dunia persupporteran di Indonesia pasti melihatnya ke Eropa. Tetap masih kiblatnya ke sosmed karena sekarang. Kayak Tambur, ya dengan segala banner dan lain-lain kan awalnya dari Ultras, jadi dicakup ke supporter di Indonesia, paling yang mengikuti zaman di Eropa gimana, pasti di sini bakal gitu juga ya kayak. Kalau menurut Kang Eko ini regulasinya itu sebenarnya kayak gimana sih penggunaan alat-alat ini sebenarnya? Kalau regulasi kan di sini berbeda-beda ya, tentang player aja berbeda-beda. Cuma maksudnya gini, kekeliruan terbesar dari supporter Indonesia, termasuk Bobotoh, adalah menyamakan apa yang terjadi di luar dengan di kita. Ya beda dong, kulturnya beda, aturannya beda gitu. Kayak misalkan
di Jerman itu boleh kan berapa menit setelah pertandingan misalkan itu benar. Ada yang alasannya kemarin sih baru nggak nanya ke orang ya. Mana kunaon mau kene flare? Oh ada tenang di Jerman. Nah di Jerman itu aturannya nggak melarang, gitu ya. Kalau misalkan ada melarang pun ada perkecualian. Nah di kita kan melarang tanpa perkecualian. Itu saya rasa udah clear ya, udah clear gitu. Nah lalu dulu almarhum Ayu Beutik di Stadion Siliwangi. Itu yang ada foto ikonik ya dari Mang Ai nyalain flare. Itu teh saya di bawah yang kameranya itu saya gitu. Dan kenapa dulu terjadi? Dulu mah nggak ada aturannya gitu. Sesimpel itu. Kayak ganja nih. Tahun 90, tahun 80-an, ganja mah nggak dilarang, nggak termasuk narkotik, narkoba, di undang-undangnya nggak ada. Orang ngeganja mungkin di warung-warung itu bebas ya, sambil nonton drive-in, ngeganja gitu. Tapi ketika ada aturannya, seketika itu dilarang, bisa dihukum mati. Nah, ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah, tadi tentang aturan, musik segala macam itu nggak bisa dijawab langsung. Oh begini karena saya lihat regulasi nasional sama komunitas ya, PSSI, lalu juga terkait kode disiplin itu nggak ada yang secara spesifik khusus ngatur. Kemungkinan nih, kalau tentang perkusi musik itu kan sampai sekarang kan belum ada larangan khusus, tapi dampaknya diatur. Kalau kita ngelihat hal yang dilarang itu apa sih? Itu adalah segala sesuatu yang berakibat terganggunya ketertiban umum. Nah, itu yang turun tangan bukan cuma PSSI atau PT LIB ya, operator, tapi bisa polisi loh. Kalau ketertiban umum terganggu itu bisa polisi. Nah, lalu di mana batas lain ya, selain ketertiban umum terganggu, batas lain apa? Terganggunya pertandingan. Ingat nggak waktu di Siliwangi yang masang-masang spanduk itu kan di tempat sponsor kan? Ya. Kalau sekarang mah produk-produk dulu mah komunitas, misalkan Bobotoh, Kopo, ini SMA, itu ternyata mengganggu ke sponsor. Jadi space mereka kok malah dirusak sama orang yang gratisan gitu. Sponsor ini kan bayar puluhan juta biar kelihatan di TV. Nah ini ada komunitas yang nggak bayar jutaan, nggak bayar sepeser pun, kok bisa jadi kelihatan ya di TV. Nah hal seperti itu gitu. Jadi ada aspek komersil, ada aspek ketertiban umum. Lalu apalagi yang nanti bisa menyebabkan sanksi ya dari musik atau itu terganggunya pertandingan. Jadi ada hak komersil sponsor, mitra-mitra terganggu, plus terganggunya pertandingan. Nggak bisa nanti next time ya ada suara-suara yang membuat pemain tuh jadi nggak kuat berhenti. Nggak bisa supporter ngomong ada cuma gini. Nggak ada cuma-cuma. Intinya dampaknya itu mengganggu pertandingan. Dulu di Afrika Selatan kan pernah dilarang. Itu sesimpel itu sebetulnya. Batasan mana ini dilarang, itu dilarang, mau musik, mau gambar-gambar. Nah, termasuk kalau gambar koreo itu yang terindikasi rasisme, hate speech itu juga dilarang gitu. Bukan karena koreonya, tapi dampaknya, pesannya gitu. Gitu. Jadi simpel, mengganggu mitra dari sepak bola ya, sponsor, media dan lain sebagainya, lalu mengganggu pertandingan plus kalau ketertiban umum terganggu, itu polisi bisa turun tangan itu. Atau mungkin kalau misalnya tadi Bobby bilang mengenai menerawang ya, kalau dari saya sedikit nambahin sih, mungkin kalau ke depannya, saya juga nggak terlalu tahu ya, cuma mungkin ya, ini mungkin bisa juga karena dua hal lainnya, misalkan propaganda politik, ya, atau itu mencakup pesan tuh, ya, pesan-pesan atau hak cipta, karena kita nggak tahu ke depannya bisa aja ya seperti yang tadi Kang Eko bilang ya, mendadak ada undang-undang bahwa kalau menyanyikan lagu A misalkan harus bayar karena ada hak ciptanya segala macam, terus Bobotoh cuek tetap nyanyiin lagu tersebut. Bisa itu. Jadi gini, ini agak sedikit melebar ya. Jadi di sepak bola itu ini kita bicara tentang rezim tentang kekayaan intelektual ya. Ada 3 tuh di sepak bola itu ada 3 rezim langsung tuh yang terlibat. Pertama tentang merek brand ya. Ya jelas kan kayak penggunaan nama Persib, Persija apa kan itu nggak bisa sembarangan ya, harus seizin. Kalau enggak ntar segala macam produk yang melanggar merek ini bisa disita, orangnya bisa dipenjara atau denda bahkan sampai miliaran. Yang kedua itu tentang desain industri itu, tentang jersey ini. Jersey itu kan ada alur khusus, teknologi dry fit apa itu juga dilindungi tuh ya. Jadi kalau misalkan barang siapa seenaknya membajak terus gitu. Dan dry fit-an gitu. Nah, yang ketiga terkait itu hak cipta ya, lagu-lagu Persib dan lain sebagainya misalkan ada pembajakan.
kaset atau apa, nah bukan nggak mungkin dengan chain itu bisa dilindungi. Jadi kalau misalkan bisa koleksi kaset kan? Iya, misalkan kalau ngomongin hak cipta itu kan, hak cipta itu lagu-lagu ya, termasuk logo gitu, itu bisa dilindungi. Nah, kenapa tentang kekayaan intelektual ini kok belum greget ya? Karena penegakannya memang bukan otomatis, harus ada aduan ya. Jadi selama si pihak yang pemiliknya selama si pemilik hak itu diam aja, ya polisi juga nggak bisa proses gitu. Tapi ya kita kan prepare ya. Ini saya nggak ngomongin tahun depan pun belum tentu terjadi, tapi ini kedepannya itu segala macam yang berkaitan dengan hak ekonomi ya, alias duit, itu pasti dipermasalahkan. Kayak ini aja kasus pemain-pemain Persib, ingat nggak dulu di endorse sama clothing itu kan gampang kan, nggak ada yang keberatan. Tapi sekarang hari ini ya, ini mah kisah nyata, pemain Persib yang pakai clothing tertentu sembarangan, nggak izin ke manajemen, nggak izin ke PT, posting di Instagram, itu kena sanksi itu. Benar tuh Bob? Betul. Sebutkan tong brand ya. Kemarin ada salah satu brand di Jalan Sultan Agung ya. Sultan Agung ya. Nah, punya itu kemarin juga cerita ke saya gitu bahwa ditegur sama itu. Dikira saya mau ngebela dia. Enggak, bener dong. Persib bener dong. Karena apa? Karena Persib ini kan punya hak eksklusif sama pemain. Dalam artian semua yang kontrak sama dia dianggap asetnya Persib. Nah, berarti uang walaupun receh, kalau Persibnya merasa itu harusnya lewat saya, ya udah bener Persibnya gitu. Dan ingat, hal-hal yang bener itu belum tentu enak gitu loh, ya kan? Iya betul. Kan kalau kita orang awam misalkannya, gini aja kok ribet, gini aja kok harus ngomong, alah dah cuma gini, ya itu kan kata kita. Memang kudu gitu. Tapi dalam koridor yang benar, apa-apa memang harus izin, harus lapor, harus daftar gitu. Jadi hal yang benar itu memang belum nggak selalu menyenangkan gitu. Kalau misalnya karya-karyanya Kang Bobi dijiplak orang lain, misalnya? Ya sedikit nggak enak, tapi untuk karya dihargai mah silakan aja sih. Nah, ini Kang Bobi ini berarti masih bergerak di apresiasi kesenangan bersama ya. Tapi ketika karyanya Kang Bobi, misalkan ya, dia bikin koreo, tiba-tiba bagus koreonya, ada yang motret aja, dijadiin kaos, laku, menghasilkan ratusan juta, dijamin marah. Marah kenapa? Kusabab nu asup. Tapi kalau misalkan yang jiplaknya bayar ya pasti happy juga gitu. Jadi prinsipnya gitu sih, harus izin, harus ngomong tetap. Oke, kita kan beberapa kali away bareng nih, dan setiap kali away bareng kita ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Kalau pas away eta Bobi awalnya geus nu itu kan. Acan. Maka bujangan kena ya. Bujangan kena. Urang ge saya can kawin ya. Matana bisa bebaskan itu ka dieu away. Ya ketika kita away bareng ngobrolnya pasti rata-rata pakai bahasa Sunda. Nah, tapi sekarang ini ada beberapa komen lah yang ngomong katanya si Persib itu hanya milik orang Sunda dan atau orang Jawa Barat lah. Di luar itu nggak boleh. Menurut pendapat Kang Bobi gimana? Maksudnya tampaknya tidak bertanggung jawab dan rada-rada berbau sara gitu, tapi kumahanya fanatisme iya. Ya untuk ya dibuat penjajarannya untuk mengurus Persib ya mau orang mana atau siapapun, kalau mengurusnya baik dan menjalankan si Persib dengan baik ya silakan, karena di Bobotoh juga pun bukan orang Sunda aja, kan ada dari Jawa, dari mana-mana, itu pure orang sana, bukan ada campuran Sunda. Jadi di Bobotohnya pun udah campur aduk, ya kita nggak bisa merarang si Persib itu harus yang ngurus orang Sunda atau nggak harus kayak gitu sih menurut saya pribadi. Kalau menurut Kang Eko? Iya. Maksudnya gini, dengan konsep yang moderat, orang-orang kayak kita kan pasti otomatis akan mengatakan nggak begitu dong, nggak boleh rasis, nggak besar. Cuma kita harus memahami ya. Jadi kita dalam hal ini bukan dalam konteks menyalahkan atau membenarkan, tapi kita pahami itu orang-orang yang bersuara seperti tadi harus orang Sunda, harus orang Bandung, ini pasti terkait dengan prestasi Persib yang jeblok gitu. Nah akhirnya dia punya pikiran versi dia sendiri ya. Menurut saya dia berpikir seperti ini. Oh ini teh Persib teh kenapa jeblok, prestasinya nggak ada, karena diurusnya nggak sepenuh hati, setengah-setengah, malah ngurus basket lah,
malah ngurus apa lah gitu. Maka akhirnya dia berpikir lagi, kalau orang-orang yang total itu pasti orang yang punya kebanggaan ya, terus jati diri, teritori. Oh, harus orang Bandung nih gitu. Itu pasti seperti itu. Karena apa? Karena kalau Persibnya prestasinya bagus, juara-juara, ucapan tadi yang komen-komen nggak bertanggung jawab itu pasti nggak akan ada gitu. Nah itu kita coba memahami kan. Jadi pasti terkait Persib yang dianggap nggak ideal. Nah tapi dalam konteks yang benar nih, termasuk edukasi buat teman-teman semua, ini zaman udah jauh ya, jauh modern, sepak bola modern, terus era global ya. Jadi sekarang tuh yang bisa menyimak permainan Persib bukan cuma orang Indonesia, orang-orang di Belanda, di Amerika juga kalau suka Persib, ya boleh dong jadi bobotoh gitu. Terus ketika dia punya duit, kepikiran beli saham Persib, boleh dong ya. Jadi ucapan yang tadi tuh, yang ini harus khusus Bandung, Jawa Barat gitu aja, itu aja udah nggak relevan ketika kita bicara era perserikatan. Udah nggak relevan ya. Karena nyatanya apa? Betul, bobotoh ya, bobotoh, jauh-jauh ya. Kelompok supporter terbesar aja kan lain Eki gitu. Berarti belakangnya bukan Ki, bukan Eka gitu misalnya ya. Tapi Joko kan, bukan Jaka, bukan Jeki ya, itu aja udah Jawa. Terus Risandar Sundoro orang Jawa. Terus pencetak gol tunggal di final Liga 1 Sutiono Lamso orang Purwokerto gitu. Jadi dari pemainnya kita nggak bicara tentang teritori tertentu. Bobotohnya juga beragam etnis ya. Di orang Papua aja yang suka Persib ada loh gitu loh. Itu udah nggak relevan lagi. Tapi kalau yang namanya spirit lalu historis, itu kan nggak boleh lepas ya. Apalagi kalau kita bicara tentang Persib ini, dari mulai ada yang ngomong alat perjuangan kan, itu kan anti kolonial ya, dari mulai BIVB, perjalanan segala macam. Terus ketika era perserikatan, setiap klub-klub yang tumbuh di era perserikatan itu kan memang mau nggak mau ya, dia itu pasti terkait dengan teritori, bahkan etnis tertentu gitu. Kayak Persib kaitkan sama orang Sunda, Jawa Barat, terus PSMS sama Sumatera Utara ya. Padahal apa coba? Padahal kalau ngomongin Persib kan Bandung ya, bukan Jawa Barat, Bandung. Tapi Jawa Barat merasa terwakili. PSMS, Medan dan sekitarnya ya, Sumatera Utara terwakili. PSM tuh, orang-orang Pare-Pare, Palawali Mandar. Kalau PSM lebih ekstrim lagi, hampir seluruh Sulawesi loh, ya terwakili oleh PSM, bukan cuma Sulawesi Selatan. Jadi yang namanya ikatan emosional apa? Kayak Papua juga lah kalau Persipura mungkin. Persamaan Manokwari. Ya, itu nggak apa-apa tuh. Itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dalam artian kan itu menariknya ya. Menariknya itu kayak gitu. Jadi yang namanya identitas. Jadi semodern apapun Persib atau klub-klub perserikatan, mau dia modern bentuknya PT atau apa, saya pikir yang namanya ikatan historis, ikatan emosional ya, sama pendukung terdekatnya itu ya. Ketika zaman perserikatan ya orang-orang Bandung, Jawa Barat itu nggak boleh putus gitu. Jadi di satu sisi yang tadi keliru ya kalau ngomongin harus etnis tertentu, harus itu enggak gitu. Jadi gini nih, orang Persib ya, Persib katanya harus diurus sama orang Sunda. Anda pilih mana nih buat ngurus Persib? Orang Sunda yang kemampuan manajerialnya 6 ya, atau orang Batak misalkan. Orang Batak ini punya kemampuan manajerial 9. Saya milih orang Batak buat ngurus Persib, ya. Ngapain orang Sunda asli tapi dia nggak punya kemampuan manajerial, nggak punya kemampuan marketing, nggak punya kemampuan bisnis yang bagus. Mendingan orang luar gitu, tapi dia bisa ngasih perubahan signifikan ya, dalam artian progres makin bagus gitu. Tapi ingat, kita ngomongin tentang klub sepak bola. Jadi nggak bisa semata bisnis, nggak bisa semata profit. Yang namanya sense of belonging harus ada. Dalam artian, oke, Anda orang luar ya, kita nggak mempermasalahkan etnis. Ya siapa yang mau jadi orang ini kan Tuhan yang menciptakan ya. Tapi ketika udah megang Persib, ya harus cinta beneran, harus suka beneran gitu. Dalam artian sebetulnya kita maklum itu pernyataan yang tadi ngomong harus orang Sunda, harus orang Bandung. Bisa jadi dia itu sebetulnya melihat Persibnya begini, ya nggak memuaskan. Subjektif. Nah dia subjektif mencari pembenaran, oh harus ke orang Bandung. Tapi dalam kenyataan kan nggak semua orang Bandung punya kemampuan memadai, gitu ya. Nggak punya kemampuan memadai, lalu juga nggak semua orang Bandung juga mau total ngurus Persib gitu. Jangan salah loh, pengurus-pengurus Persib yang dulu, yang zaman perserikatan, itu banyak yang toksik gitu. Toksik, mainin anggaran segala macam. Ini nggak bisa Aduin undang-undang ITE, saya nggak nyebut nama soalnya. Kalau misalnya sampai dibeli oleh
seseorang dari luar negeri itu terus sampai supporternya diganti, bobotohnya diganti jadi total semuanya turis gitu misalnya, nggak apa-apa? Itu keniscayaan kalau sampai terjadi sampai kita nggak bisa nyetak stadion. Iya, berarti yang salah ya bobotohnya kalau gitu ya. Harganya mahal banget sampai nggak bisa nyetak stadion. Nah, itu yang salah. Satu kali pertandingan 2 juta rupiah. Ya, berarti itu kan nggak dianggap ya. Jadi ya itu kita tuh udah pada gede gitu ya. Udah pada inilah, bukan anak-anak umur belasan tahun. Jadi yang bisa kita lakukan ini adalah memahami, bukan membenarkan atau menyalahkan. Tadi kan ngomongin orang luar ya. Tekstilnya apa? Orang asing, ingin beli Persib gitu ya. Terus merubah segmennya 180 derajat dirubah. Nah, jadi harus dipahami nih, Persib ini kan udah berbentuk PT, perseroan terbatas ya. Jadi dalam PT itu sebetulnya yang paling berkuasa itu adalah pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas itu adalah 50% plus 1 gitu ya. Andai kata yang terjadi adalah memang Persib dibeli oleh seseorang ya, tiba-tiba dia mau ngapa-ngapain secara yuridis ya memang terserah dia gitu. Tapi kan saya yakin itu nggak akan terjadi. Karena apa? Karena orang beli Persib kan bisnis nih. Dan sampai kapanpun saya pikir ya, sampai ratusan tahun ke depan, kalau kita mau bisnis, bicara tentang segmen, pasar, daya beli, ya mendingan tetap memelihara bobotoh asli yang di Bandung ya. Saya nggak ngomongin kelompok supporter tertentu. Saya cuma ngomongin mendingan memelihara bobotoh yang sekarang daripada menciptakan segmen baru gitu. Oke, jadi berarti kalau bisa kita menerawang lagi nih ke masa depan ya, kalau menurut Kang Eko dan Kang Bobi, bagaimana masa depan Persib dan kita sebagai bobotoh? Kalau dilihat dari sisi sosial, budaya, atau bahkan dilihat dari hukum gitu. Ke depannya gimana menurut Kang Bobi, gimana masa depan kita gitu dan masa depan Persibnya itu sendiri? Kalau menurut saya ya dikaca dari semua orang supporternya, orang jalanan, orang supporter jalanan. Untuk Persib ke depan dengan melihat dari si manajemen yang pengen maju badannya kan kok dilihat dari sekarang mah dengan Berjaya dengan pemasaran dan lain-lain mau sedikit maju, mungkin kita harus mengikuti, harus gimana ya, saling dukung lah, saling percaya, karena ya kejadian kayak gini susah jadi pikiran karena kita juga nggak mau kayak gini sih, kedepannya nanti selanjutnya pengen sama-sama bareng aja. Saya rada concern juga ke dulur-dulur yang di perbatasan gitu ya, yang di luar kota gitu. Asal jadi harese gitu kan, beki hese lalajo gitu, kumaha menurut ya gimana ya, kasihan sih, banyak curhat anak-anak yang di luar kota tentang akses, tentang pengorbanan mereka untuk nyampe ke Bandung tiap match. Mereka kan bukan asli orang sini, orang Bandung, nonton ke Bandung pun serasa away. Dengan rintangan di jalannya pun sangat ya campur aduk lah. Jadi kasihan perjuangan mereka. Jadi kita yang di Bandung bisa mengorbankan apa, mereka lebih. Jadi pikiran lah buat saya sendiri gimana kedepannya untuk sama-sama. Saya mikirnya untuk sama-sama aja. Kalau menurut Kang Eko gimana? Ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya. Tadi dalam artian mengganti bobotoh. Mungkin yang ada maksud tuh bukan mengganti bobotoh sama supporter baru, tapi mengganti bobotoh jenis tertentu kan. Iya, kita belak-belakan lah yang berubah jadi dari yang kayak kita menjadi misalkan kayak orang-orang yang nonton ke bioskop. Dan udah terganti loh. Udah terjadi nih ya. Saya kan mengamati sekitar 4 match ya. 4 match. Mulai banyak yang posting dan mereka senang. Akhirnya selama bertahun-tahun ya, ingin ngajak istri sama anak, tercapai juga justru di saat seperti ini. Jadi, nah ini juga buat para bobotoh nih. Bobotoh tuh kadang-kadang sombong ya. Saya perhatikan di Twitter ketika stadion sepi diketawain, diledek. Malah mereka ngomongin retorika tentang apa? 90% sama 10% ya. Ini saya objektif ya. Saya sama Pak Teddy juga nggak ada hubungan apa-apa, biasa ya. Tapi angka 10 dan 90 yang disodorkan sama Teddy Cahyono itu berdasarkan riset loh ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan komunitas dianggap cuma 10%,
Sedangkan 90% itu bukan komunitas, harusnya apa coba? Harusnya bangga. Artinya apa? Artinya 10% aja udah banyak, berarti bobotoh yang non komunitas jauh lebih banyak kan, sampai jutaan kan. Komunitas tuh anggap yang stadion nih. Misalkan katakanlah paling hebat 100.000 orang. Nah, berarti kan terbukti hasil penelitiannya bahwa ternyata bobotoh yang di luar komunitas itu ada jutaan gitu. Bukannya malah marah, ya marah tapi nggak ada data yang bisa ngonter kan. Udah gitu ketika stadion sepi malah ngetawain kan, hahaha mana atuh nu eta teh, mana atuh itu. Dan mereka tuh ngetawain, ngejek, tapi mereka nggak memperhatikan progres. Ingat nggak waktu lawan Dewa kosong kan, lawan balik keisi loh itu loh, malah masih diejek juga gitu. Wah itu kan tiket yang dibagi-bagikan, oh itu kan tiket yang dikasihin ke SSB apa. Iya memang seperti itu, dan Persib kan nggak malu, mereka mengakui bahwa ada diskon, ada apa. Tapi apa coba, dalam manajemen itu kan cara kan. Mereka tuh sadar loh, komunitas itu mereka nggak bisa raih. Nah mereka punya cara biar komunitas itu bisa diganti sama segmen lain. Ya caranya memang seperti itu. Mau beral tiket, lalu bagi-bagi dulu ya. Bagi-bagi dulu karena apa? Karena saya nggak tahu bagi-bagi dalam artian gratis gitu. Ada yang gratis? Ada yang iya, karena setahu saya gini. Setahu saya oke, gratis, tapi lama-kelamaan atau tahun depan orang yang udah menikmati stadion ya itu pasti mau beli. Nah artinya apa? Artinya perlahan tapi pasti PT PBB ini udah bisa menghimpun segmen yang mereka kehendaki loh. Jangan salah. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat Twitter itu, ini kok yang sombong malah bobotoh ya. Bobotoh tuh merasa dengan mereka nggak hadir maka bangkrut. Terus PT PBB rugi besar apa? Oke, PT PBB rugi, tapi kan mereka udah kalkulasi. Jadi PT PBB ini orang-orang pinter loh gitu ya. Jadi gini, kita benci boleh ya, tapi kepala harus dingin kan. Makanya kalau dengan membenci Teddy Cahyono dan kawan-kawan, tiba-tiba kita menganggap mereka bodoh, gini itu salah, keliru kan. Atau jangan juga goblok gitu misalnya. Salah itu teh. Jadi oke lah kita nggak suka sama Teddy Cahyono gitu ya. Tapi kita harus mengakui bahwa dia itu pasti punya kemampuan, bisnis itu ada BEP ya, break even point ya. Pasti dia akan hitung nih. Oh, kalau misalkan komunitas beli tiket gimana? Oh, 100 juta ya. Nah, tapi dengan nggak adanya komunitas, 100 juta kita memang hilang, tapi kita sanksi hemat loh. Misalkan komunitas datang 100 juta, tapi sanksi 50 juta. Berarti kan pendapatan bersihnya 50, bukan 100 gitu kan. Nah, dia hitung tuh. 100 jutanya hilang, tapi kita ini 50 jutanya nggak perlu bayar denda. Nah, jadi kerugian benernya itu bukan 100 juta, tapi kerugian 50 juta. Nah, kerugian ini bisa kita tambal nih. Kita diskon tiket, apa. Oh, akhirnya kerugian ini cuma 10 juta misalkan per pertandingan. Alah, nggak apa-apa lah 10 juta per pertandingan, tapi kita bisa menciptakan segmen penonton baru. Dan nanti tahun depan mereka pasti akan mulai memenuhi stadion. Nah, kayak gitu mikirnya. Jadi jangan stadion kosong diledek. Terus saya mah nangis dah lihat stadion kosong tidak sedih gitu ya. Ini malah muas gitu ya. Nah, itu saya pikir keliru gitu ya. Karena apa? Karena bobotoh yang berpikiran emosional seperti itu justru akan gampang dihantam nanti sama PT PBB. Mereka punya perhitungan. Terus mereka ini mainnya kan endurance ya, daya tahan nih. Oke, kalian ngeboikot sekian pertandingan. Nah, dan mereka lebih siap diboikot loh. Perhatiin nggak? PT PBB ini nggak kelabakan, nggak ada mereka sampai komunikasi belum dibuka sama Tobi kan? Nggak kan? Dari kitanya yang masih nyoba. Iya, masih nyoba. Tapi mereka tetap nggak mau. Artinya kita lihatlah gestur aja. Bukan nggak mau, Merekanya mau, tapi ada sedikit pengen mempermalukan komunitas dulu. Oh iya, saya tahu. Enggak, ini belak-belakan. Saya emang nggak ada di grupnya jadi. Ya enggak, saya tahu. Saya tahu. Dan yang lain ya. Jadi Tobias disuruh minta maaf kan? Ya kenapa harus ke seseorang? Kenapa? Ini kan komunitas. Saya tahu. Gitu kan? Saya pernah dengar tuh. Jadi ada syaratnya tulisan minta maaf. Itu saya bukan nggak ngurusin lah ya masalah itunya ya. Tapi yang terjadi ini adalah ada satu orang yang menginginkan hal tertentu, tapi dengan ngasih syarat seperti itu nggak? PT PBB memberi syarat yang sangat berat kan, mempermalukan ini. Artinya apa? Artinya bargaining posisinya lebih tinggi PT PBB saat ini. Nah itu harus dipikirkan strategi lain gitu. Nah saya pikir seperti itu. Karena kalau misalkan komunitas ini merasa besar dengan stadion kosong, wah itu gara-gara kita nggak nonton nih. Lalu Persib kalah, wah gara-gara nggak ada semangat dari kita nih. Nah itu kan jadi nggak sehat gitu. Artinya apa?
artinya cuma ngeglorifikasi peranan sendiri, dan saya pikir itu bahaya juga ke depannya. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah strategi baru, terus gimana caranya gitu ya. Nah, dalam hal ini apa ya? Ya saya juga nggak setuju sih, karena kan saya udah bilang ya tentang ikatan emosional ya, bahwa yang namanya Persib itu dulu memang didukung kan sama komunitas ya. Bob, Siliwangi udah lahir belum? Bobnya lahir tahun berapa? 2003? Nah, mungkin belum lahir ya Bob ini. Tapi di Siliwangi itu kan gitu. Jadi Bobotoh itu memang udah banyak dari dulu ya. Tahun 80 itu udah banyak. 70 juga kalau kita lihat arsip-arsip udah ada yang nonton Persib itu di luar Bandung ya. Tapi kan yang membuat Persib itu disegani karena militansi supporternya kan memang yang komunitas ini. Bobotoh yang tercipta karena kedekatan ya sama teritori ya. Kayak Viking dulu kan anak-anak Gatsu di Bangkong terus ada Bobotoh Popo ya. Nah, kayak gitu kan kalau di Siliwangi kan mulai seperti itu. Jadi ada Barudak Sarijadi, Barudak ini, nah seperti itu. Itu menurut saya itu ikatan emosional. Jadi saya tuh ingat kalau dulu tuh kalau nonton Persib tuh suka ada titik-titik kumpul ya. Misalkan anak Sarijadi dekat Pasteur. Bandung Football Team tuh Dago ya? Bandung Football Team, Dago gitu kan, itu sampai bubar pun kita kayak punya alurnya ya, baru Jamika ke sana ke sini. Nah, kalau misalkan sekarang kayaknya enggak gitu. Malah cenderung beda pendapat di medsos Tapi ingat intinya PT PBB itu nggak ngerasa romansa komunitas masa-masa indah itu nggak ada artinya buat mereka mah. Ya, mereka mah yang penting kan jualan tiket laku, dan saat ini ada progres nih. Kalian perhatiin deh, dari pertandingan ke pertandingan itu tribun ya, walaupun nggak sepenuh kalau ada komunitas, tapi mulai terisi loh. Saya lihatnya sih yang paling parah lawan Dewa 0 pisan ya. Tapi kemarin pertandingan terakhir lawan Rans, itu kan udah mulai ada. Ya terlepas itu mau tiket diskonan. Masih tetap sama kan? Dari nominal angka tetap di angka 7.000. Oh gitu. Nggak sampai 10.000 lebih. Ya itu memang sedikit banget ya. Kalau buat level Persib itu match home masih tetap segitu sih. Kalau buat level itu mungkin Persib ya. Kalau buat Persib itu level 7.000 itu kan memang parah banget. Cuma ya saya pikir ya itu udah diperhitungkan sama manajemen gitu. Jadi gitulah. Tadi Bob itu sebenarnya orang kayak Bob aja kan ngomong pingin kayak dulu lagi, kita harus bersama. Nah itu aja kan sebetulnya bijak loh ini kan, nggak keras, nggak nyalahin ya, bijak gitu. Jadi kalau yang lain bisa berpikir agak sedikit dingin aja ya, saya pikir ya harusnya tercapai itu kesepakatan gitu ya. Itu makanya tentang syarat yang membuat malu saya tahu itu. Nah itu kan itu juga harus dijaga ya, marwah, itu terserah ya. Ya itulah Bob, Bob saya ngomongnya Bob. Solusinya gimana kalau menurut Bobby? Ya solusi supaya kita semua enak lah gitu. Bobotoh enak ya kan, Persib enak, tim ya, manajemen juga ada sinergi lah. Karena kalau saya tuh gini, saya tuh udah mempertimbangkan nanti kalau keadaan kayak gini terus saya dukung PSKC. Iya, PSKC Cimahi. Kurang sebagai PSKC. Kalau nggak Rans lah ya. Nonton ke stadion bareng Chelsea Olivia, Pamela Sapitri. Cuma solusi kalau dari tim Barudak maksudnya akan ada enak-enaknya gimana ya gitu. Akan ada solusi, supaya tapi bisa. Kalau saya omongin langsung di sini mungkin saya juga nggak bisa mungkin ya. Tapi ada satu celah, ada satu upaya, dan ada satu titik terang lah mungkin lah ke depannya. Mungkin apalagi dengan curhatan pemain masih butuh kita, itu hati orang-orangnya pemain masih butuh orang-orang gitu. Iya. Jadi saya melihatnya ke pemain gitu, bukan ya kesampingan dulu lah masalah yang lain gitu. Ya itu kasihan ke pemain. Iya bener, kayak Ciro ya. Saya tuh inget waktu awal-awal dia ke Persib, yang pertama kali pingin dia itu kan animo Bobotohnya. Dia merasakan cuma berapa laga gitu kan. Cek si Ciro teh anjing kamari di Bogor sepi, enggak dia kieu kene. Nah, pas saya boikot kan kasihan juga ya. Jadi dua pemain yang saya tahu ya, David da Silva sama Ciro ya. Itu tuh benar-benar pingin melihat animo penonton. Yang lain juga mungkin Mark segala macam ya. Cuma dua orang ini tuh yang sempat benar-benar vulgar gitu. Mereka tuh pingin pindah ke Bandung tuh bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh. Lain 7.000 ya Bob.
Lain di hadapan 7.000 bobotoh yang 5.000-nya orang SSB. Gitu. Kalau menurut Eko, solusi yang paling ideal Ya buat itu, masa depan? ubah strategi, terus bobotohnya jangan ngerasa besar kepala. Itu penting loh ya. Zaman sekarang ini yang harus diperbanyak tuh negosiasi, saling ngerti, win-win solution gitu. Jadi bukan ingin mempermalukan manajemen. Karena kalau saya perhatikan dari bahasa-bahasanya ya, setiap kali Persib ada yang senang loh. Yang senang. Wah, strategi, terus wah, hari ini kok jadi nggak sehat saya pikir ya gitu. Dari mana-mana kalau namanya bobotoh mah Persib kalah mah sedih ya tuh. Mau Anda nggak suka sama manajemennya atau apanya, kalau Persib kalah mah ya senang gitu. Ada yang mendoakan Persib kumaha itu saya bilang tuh. Jadi udah mulai nggak sehat saya bilang. Kalau dilamain ya konflik kayak gini ya. Gitu. Yang bener yang jadi korban pemainnya, pemain atau yang jadi korban. Sekarang pemain curhat di media sosial atau di lingkungan kena tegur. Iya, disanksi. Kena sanksi. Dan kasihan juga. Jadi melihatnya ke situ sih dampak ke ya jadi performa ke tim mungkin bisa jadi. Ya mungkin nanti kalau kata Maeko tadi kita jadi degradasi, mungkin sedikit penyesalan gara-gara orang-orang. Kalau ini saya serius sih, kalau sampai degradasi ya, orang yang tadinya biasa-biasa gitu ya, nggak kepikiran apa, saya pasti gerak saya. Iya. Saya pasti lemparin rumahnya Budi Bram nanti. Beneran sampai pada pecah kacanya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Eko Maung dan juga untuk Airbox atas ya, waktunya. jadi gitu Bet, solusinya tadi on the record enggak, karena saya setuju sama Bob, solusi tadi kalau sampai ya mana orangnya non tayang ya, itu ke blow up. Malah nggak cantik ya, mengardilkan satu pihak dan jadi nggak sehat lah. Dan saya sama Bob kan orang-orang baik ya, orang bager tuh orang-orang baik, jadi pingin suasana setidaknya tetap kondusif di level itu. Dan pastinya no hard feeling ya untuk keduanya, kalau misalnya ada satu patah dua patah kata, nah banyak lah, biasalah orang mah resep heureuy. Buat kalian yang ingin nanya atau ingin ngasih masukan, komen apapun boleh langsung di bawah ini atau boleh juga komen di yang tadi bercanda ya, yang saya ngelemparin rumahnya Budi Bram. Saya ingat orang bawa kena hutang. Saya masih punya hutang sama Budi Bram. Gak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Iya, sok manawi. Orang bawa hutang ke Bram yang lunas. Kalem Utang kasih aib. Mau lunas sekarang. Mau nanya-nanya boleh langsung ke Instagramnya Bobby aja di mana? Bobs _ ya. _Bobs. BOBS. Makanya kalau pakai official, misalnya pakai official atau ke Eko E-nya Siska. Eko Maung 69. Itu asa bukan tahun kelahiran ya. Oh, bukan. Itu tahun reverse cowgirl gitu. Itu enggak tahun Vespa pertama saya. Oh. Jadi bukan tahun aneh-aneh itu tahun Vespa pertama saya. Oh, bukan 69 yang. Iya. Makanya saya tuh jujur ya, saya tuh kadang-kadang malas lihat anak-anak kecil tuh. Anak-anak SMA itu malah kayak Vespa ya namanya. Zaman dulu mah Vespa itu wah gimana gitu. Makanya saya sekarang pakai motor Jepang, kalau sebab mau pakai Vespa, loba gitu. Saya tuh pengen ganti akun, makanya 69 saya ganti aja udah. Jadi reverse cowgirl atau jadi Eko Maung 22 tahun kelahiran Vespa LX misalkan. Oke, biasa. Mau beres-beres. Sampai ketemu lagi nih. Dan terima kasih. Ya.